wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mengkaji tentang cukup ya, kita berdoa dulu ya. Ini dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya absen dulu ya. Adinda masuk. Adinda Putri Wastika nggak masuk. Alda Husna Fatimah, Alvina, Alicia, Audi, Hasnatul Hana, Nyelatul Maftuha, Sanaja Galikwi, Sandi Salma. Cukup ya? Jadi kita langsung mulai saja. Tujuan saya di sini adalah membaca dan menerjemahkan surat Al-Hijr ya, 43 ayat 11 sampai 13 tentang nama Allah Ta'ala dan syukur dengan baik. Saya bacakan satu ayat, kemudian nanti saya terangkan ya. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa yaquluna khalaqahum al-'aliyyul 'alim. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi ya, kan musyrik itu ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi, pasti jawabannya adalah Allah Ta'ala. Tapi karena mereka nggak dapat hidayah, gengsi dengan kemusyrikannya, maka dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sebetulnya dia mengakui kalau Allah Ta'ala itu yang menciptakan semua alam ini, termasuk langit, bumi, dan sebagainya. Tapi karena faktor hidayah dan gengsi, akhirnya dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, itu berkaitan dengan masalah khaliq dengan makhluk. Tapi makhluk itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang dapat hidayah, ada yang tidak dapat hidayah. Ini ayat yang ke berapa tadi? 9 ya. Kemudian ayat yang ke berikutnya adalah Alladzi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan lakum tahtadun. Artinya, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan dia membuat jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi ya, Allah menciptakan manusia, Allah juga memfasilitasi manusia, termasuk tempat tinggal, rezeki. Jadi artinya Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk itu pasti tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Masuk Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah Ta'ala juga bertanggung jawab memfasilitasi manusia, termasuk tempat tinggal, rezeki dan sebagainya. Tapi manusia wajib berusaha. Tidak diperbolehkan manusia hanya bergantung pada Allah Ta'ala tanpa usaha. Sebagai muslimin yang nahdiyin harus jamaah, itu harus apa? Bisa menyeimbangkan antara usaha dengan tawakkal. Usaha itu sebagai bentuk kewajiban manusia, kemudian hasilnya itu ada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya adalah Waladhi najala minas sama'i ma'an biqadarin fangsarna bihi baladatam maita kadzalika tufajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan itu yang mati. Beritulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kuburnya. Jadi kan ya, manusia itu kan butuh air hujan juga. Cuma manusia itu kan kebanyakan mengeluh ya, dikasih hujan mengeluh, menganggap pakaian saya nggak ada yang kering. Kemudian dikasih panas juga mengeluh. Itu manusia. Padahal
Allah Ta'ala memberikan hujan itu pasti ada hikmahnya, ya, termasuk yang punya pohon, ya kan, buah-buahnya tumbuh, yang punya sawah dan sebagainya. Sehingga sekali lagi Allah Ta'ala menciptakan apapun di muka bumi ini pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi manusia. Termasuk apa? Termasuk masalah hujan. Itu pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya bagi manusia. Mungkin ada yang bertanya, anak-anak? Ada ya? Jika nggak ada, saya lanjutkan ya. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Kemudian dan yang menciptakan semua yang berpasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Jadi ya, manusia itu pasti membutuhkan pasang-pasangan. Bagaimana gini ya? Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Bagaimana ada laki-laki tetap perempuan, maka dia produktif. Jadi juga ada perempuan, ada laki-laki. Maka supaya ada pasangan, maka kedua-duanya ada. Beda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kan tidak membutuhkan pasangan apapun. Karena Allah Ta'ala itu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu beda dengan makhluk. Kalau manusia itu kan membutuhkan orang lain, teman, bersahabat, bersosial. Tapi kalau Allah Ta'ala itu jelas mukhalafatul khalaqi. Beda dengan makhluk. Kalau manusia pasti butuh orang lain, butuh sosial, termasuk pasang-pasangan. Ya, misalnya pasang-pasangan itu ya suami istri sejati, termasuk ada siang dan malam, ada hujan, ada panas, itu termasuk pasang-pasangan. Itu semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, jelaskan ya. Kemudian ayat berikutnya adalah kita stawm ala dhuhurihi summa tadkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu juga ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, pada kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Jadi ya, manusia itu sebetulnya apa? Sosok makhluk yang lemah, ya kan? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia adalah sosok makhluk yang lemah yang senantiasa membutuhkan orang lain termasuk fasilitas. Jadi manusia itu butuh fasilitas kapal laut, ya, kapal laut, pesawat, mobil dan sebagainya sebagai alat transportasi. Karenanya sekali lagi manusia adalah sosok makhluk yang tidak punya daya apa-apa, sehingga zaman apapun membutuhkan fasilitas, termasuk kita membutuhkan Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi manusia itu hakikatnya tidak punya daya apa-apa, kekuatan hanya milik Allah Ta'ala. Ya, sehingga manusia tidak diberikan sombong. Nah, kalau manusia itu pandai mensyukuri nikmat, maka syukur itu sebagai bentuk sababiah nikmatnya ditambah oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin nggak ada? Nanti ini langsung ke kedua sosial. Siapa yang bisa menjawab, anak-anak? Ayat yang sediaan maksudnya apa? Halaman 60. Ayat yang 9. Maksudnya apa? Ayat yang 9. Nanti kan saya terjemahkan, kemudian ini maksud ayat itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ngacung? Kenapa tidak ada? Sudah saya. Yo. Konten bisa saya jawab ya ini ya.
Allah menerangkan kepada Nabi bahwa jika kamu ditanya siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nanti apa? Pasti mereka menjawab Allah Ta'ala. Tapi mereka tidak dapat hidayah, tidak dapat taufik, sehingga dengan gengsinya mereka tidak mau iman kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian kalian buat diskusi kelompok, ya, sesuai dengan BPP. Diskusi kelompok, misalkan kelompok sini, ya. Nanti kemudian kalian memberikan kesimpulan. Ayo, apa? Sesuai kelompok itu. Jadi ayat 11 sampai 13 didiskusikan, ya. Didiskusikan, nanti kalau sudah didiskusikan, kemudian nanti kalian bisa masing-masing kelompok memberikan jawaban. Nanti saya menutup, saya kasih kesimpulan. Ini coba Pak, ya. Ini ayat berikutnya 10 masih. Ayat 10 langsung baca lah. Ayat 10, Allah melihat sebagian dari keinginan penciptaannya itu sambil mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkarinya. Firman Allah, Dialah yang menciptakan bumi itu dan menjadikan untuk kamu bumi sebagai tempat yang mantap dan nyaman, tidak goyang atau oleng, agar kamu dapat tinggal menetap dia dengan aneka kebudayaan yang dapat mengantar kepada kenyamanan hidup kamu. Dan dia menjadikan untuk kamu, yakni membuat dan menganugerahkan kamu potensi untuk membuat jalan-jalan di bumi ini supaya kamu mengetahui arah dan mendapat petunjuk menuju arah yang kamu kehendaki. Merupakan lanjutan dari bukti buat Allah. Saya menyampaikan pendidikan segala macam makanan. Ayat ini seolah-olah menyatakan Allah juga yang menciptakan untuk semua. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Dari kalau ada saya itu ya tutup ya. Nanti kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.